teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, kita ketemu lagi pada video ke-12, video mengenai peralatan lanjutan ketiga. Pada video ke-12 ini, saya sharing mengenai protap pemeliharaan mesin cetak compact, catatan perbaikan alat, label, kebersihan peralatan. Untuk itu mari kita langsung masuk ke database. Seperti biasa, setelah kita melakukan login untuk masuk ke bagian 1 CPKB Plus, muncul halaman bagian 1, terus kita klik prosedur tetap pemeliharaan mesin cetak compact. Ini lampiran, anak lampiran 6 Romawi titik 10 sebagai contoh. Prosedur tetap pemeliharaan peralatan mesin cetak compact. Sama dengan protap-protap sebelumnya, pada kolom-kolom bagian atas ini selalu tercantum nama perusahaan, bagian, seksi, nomor protap, tanggal berlakunya protap, disusun oleh tanggal, diperiksa oleh tanggal, disetujui oleh tanggal, mengganti nomor tanggal. Tujuan agar operator atau teknisi mesin cetak compact dapat melakukan perawatan atau pemeliharaan mesin sebagaimana mestinya sesuai standar yang diberikan dalam protap ini. 2. Ruang lingkup. Protap ini berlaku bagi mesin cetak compact yang ditempatkan di area produksi ruang cetak compact. Perawatan dilakukan pada bagian yang dianggap kritis dari mesin yang dapat mempengaruhi kinerja mesin. 3. Tanggung jawab. Teknisi dari bagian teknik dan operator mesin cetak compact dari bagian produksi bertanggung jawab melaksanakan protap ini dengan benar. Penyelia atau supervisor teknik bertanggung jawab atas pelaksanaan protap ini oleh teknisi. Bagian 4, nomor 4 prosedur. Kolom 1 nomor urut, kolom kedua bagian mesin, pelaksanaannya, periode pelaksanaan harian, tiap 3 bulan, tahunan, kemudian pelaksananya siapa, prosedurnya bagaimana. Nomor 1, oli pada site drive. Tiap hari dilakukannya, pelaksanaan operator produksi, prosedurnya periksa level oli pada site drive, bila perlu tambahkan oli. 2. Nipple pelumasan. Setiap hari, pelaksanaan operator produksi, periksa nipple pelumasan apakah cukup terbasahi oli. 3. Worm gear. Ini tiap 3 bulan. Pelaksananya teknisi, periksa bagian tersebut apakah cukup terlumasi atau ada tidaknya cacat, jika perlu dibongkar untuk melihat keutuhannya. Selain worm gear, bearing, pressure roll, eccentric shaft, dan cam track di sini pada kolom 1. Nomor urut 4, hopper, turret, dan body mesin. Harian, pelaksananya operator produksi, prosedurnya bongkar bagian tersebut, bersihkan.
dalam kurung jika perlu cuci dan keringkan kurung tutup dari debu granul lalu pasang kembali. Nomor urut 5, elektromotor. Tiap 3 bulan pelaksananya teknisi. Prosedurnya periksa kumparan elektromotor, bearing, apakah terdapat kelainan. Nomor 6, V-belt. Tiap 3 bulan pelaksananya teknisi. Prosedurnya periksa secara fisik. Jika rusak ganti dengan yang baru. Nomor 7, sistem pada mesin. Tahunan pelaksananya teknisi. Periksa pengatur tekanan, pengatur berat, kecepatan, alat pengereman, friction clutch device, turret, dan sistem listrik. Nah, kemudian nomor 4, referensi. Isi referensinya, sumbernya, didistribusikan kemana. Ini yang tercantum pada Peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020. Kita teruskan dengan software, penerapan software, prosedur tetap pemeliharaan mesin cetak Compact. Kita klik. Seperti biasa, yang pertama saya tampilkan adalah list mengenai data atau dokumen di sini. Sini ID-nya tetap kita buat secara manual karena jarang atau tidak sering dibuat. Di sini contohnya cuma satu. Nah, kalau ingin kita menambah data tinggal klik di sini. Kalau baru sama sekali tinggal dimasukkan di titik ini kemudian disimpan. Seperti yang protap-protap sebelumnya. Kemudian kalau kita ingin melihat data pada form sebagaimana form di dalam Peraturan Kepala Badan POM, data yang terekam seperti ini. Di sini prosedur tetap pemeliharaan peralatan mesin cetak Compact. Di sini saya misalnya ambil bagian produksi, seksinya semua seksi di bawah bagian produksi. Nomor protapnya 20 21 01 28 CCP 01. Tanggal mulai berlaku 28 Januari tahun 2021. Mengganti nomor belum ada penggantian nomor karena ini baru satu. Nah, kemudian disusun oleh di sini saya sebut seri saja pada tanggal 25 Januari tahun 2021. Diperiksa oleh Mulia pada tanggal 27 Januari tahun 2021. Disetujui oleh Marzuki pada tanggal 28 Januari tahun 2021. Nah, ini pada detailnya sama seperti yang saya bacakan tadi, contoh dalam bentuk dokumen PDF tadi persis sama, saya copy dari sana. Cuman di sini tabelnya tidak dibuat dalam bentuk garis-garis atau dalam bentuk tabel. Kita kembali. Nah, kita kalau ingin mengedit tinggal klik di sini. Mana yang mau diedit? Sudah kita ketahui bagaimana caranya pada video-video sebelumnya. Misalnya seperti video sebelumnya, kalau kita ingin mengganti misalnya bukan Mulia yang meriksa, tapi misalnya si Robi, kita tinggal ganti saja, ketik. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah ada notifikasi update data berhasil. Di sini diperiksa oleh Robi, jadi tidak lagi Mulia.
Baiklah teman-teman, dengan cepat kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke contoh catatan perbaikan alat. Ini contoh anak lampiran nomor Romawi titik 16 yang terdapat pada lampiran Peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020. Catatan perbaikan alat. Nama perusahaan di sini sebutkan PT ABC. Catatan perbaikan alat, nama alatnya misalnya timbangan 01, nomor alatnya itu 113, tipe atau tipe dan merek 01 strip miring DFF, ruangan alat itu berada di ruangan produksi. Di sini disebutkan ruangan produksi 1. Nah, ini nomor urut, kemudian kerusakannya, perbaikannya, pemeriksaan terhadap perbaikan, hasil perbaikan, pemeriksaan terhadap hasil perbaikan. Nah, kita nomor urut 1 di sini ada kerusakan itu ada 4 kolom nih. Tanggal kerusakan itu terjadinya kapan? Di sini disebut 11 strip miring 1, tanggal 11 bulan Januari. Nama produk dan nomor batch, nama produk dan nomor batchnya. Produk yang diproduksi dengan alat yang rusak ini, ya. Di sini disebutkan contohnya Jelita Sampo, strip miring dengan kode batch JS strip miring 14. Jenis kerusakannya error. Dan diperiksa oleh, di sini tidak disebutkan, cuman lambang saja. Nah, dilakukan perbaikan pada tanggal itu juga, tanggal mulai perbaikan tanggal 11 bulan Januari, keterangannya dikosongkan karena tidak ada keterangan. Tanggal selesainya pada tanggal itu juga, tanggal 11 bulan Januari, diperbaiki oleh, di sini hanya diberi simbol saja. Pemeriksaan pada tanggal 11 Januari juga, pada tanggal itu juga. Nah, hasil pemeriksaan dan rekomendasinya. Hasil pemeriksaan baik atau tidak baik. Di sini misalnya contohnya baik. Ya, seperti yang contoh-contoh sebelumnya. Jika ini dalam bentuk yang tidak aktif, ini dibuat secara manual tentu merepotkan ya. Kita lanjutkan. Nah, kita coba menerapkan softwarenya, database digitalnya, itu catatan perbaikan alat. Yang sini suatu cara yang aktif ya, yaitu software dokumentasi digital. Di sini contohnya dalam software ini, penerapan software ini contohnya buat 3, di mana kode dokumennya dirancang secara otomatis dengan ID awalan ID ABC. Ini singkatan dari alat baik catatan. Dan kemudian diikuti dengan angka-angka mulai dari angka-angka 001, 002, dan 03. Nah, karena ini bersifat berubah dan meningkat secara otomatis, maka kalau kita nambah, dia tentu nambah data, tentu kode dokumennya akan berubah. Nah, ini kode dokumen ABC 0004 udah naik, berubah, naik satu tingkat tuh. Nah, ini nomor kegiatan atau nomor kegiatan pelaksanaan kegiatan juga saya samakan saja dengan ID-nya di sini.
Kita kembali, ini untuk input datanya seperti ini. Kita kembali, kita melihat salah satu dokumen yang pertama katakanlah dalam bentuk form ini. Jadi form dalam catatan perbaikan alat formnya seperti ini. Walaupun tidak persis sama, tapi kolom-kolom baris itu sama dengan bentuk PDF. Nama perusahaan, catatan perbaikan alat, kode dokumen. Nah, ini tidak ada di bentuk PDF-nya karena ini hanya diperlukan, harus malah wajib dibuat untuk software database. Harus tiap dokumen harus mempunyai ID yang berbeda, tidak boleh duplikat. Nah, pada contoh ini dokumen yang pertama seperti tadi, timbangan 01, nomor timbangan 113, tipe dan merek 01 DEF, tempatnya alat itu di ruang produksi 1. Dan nomornya saya bikin sama dengan di sini supaya kalau jumlahnya sudah banyak sekali, kalau nomornya kita bikin secara manual nanti akan cenderung untuk salah. Karena susah diingat kalau jumlahnya udah ratusan, ribuan, mungkin juga jutaan, ini akan susah diingat. Nah, kerusakan di sini terjadi seperti tadi, tanggal 11 Januari 2021 saya bikin tahunnya. Nah, produk dan Norbert pada waktu kerusakan terjadi pada waktu memproduksi jelita sampo nomor batch CS strip 14. Ini kerusakannya error. Nah, mesin itu dipakai oleh Rudy. Jadi di sini dianggap saja bahwa Rudy yang menyebabkan kerusakan itu. Nah, perbaikan di sini tanggal mulai dilakukan dibuat sama, keterangan ini saya tambahkan, dicari penyebab error itu apa ya. Tanggal selesainya pada tanggal 11 Januari 2021 oleh di sini NN ya, tidak sebutkan pada contoh di peraturan. Nah, pemeriksaan pada tanggal 11 juga tahun 2021, hasil rekomendasi. Nah, ini baik tidak. Ini dalam software ini pilihan memang bisa tinggal dipilih ya, baik atau tidak. Klik di sini. Kalau baik, klik. Tapi di sini karena sifatnya cuma membuka, melihat, jadi kita hanya bisa melihat baik gitu. Jadi kita nggak bisa menyimpan, mengubahnya. Tapi nanti mau mengubah atau memilih baik atau tidak pada input data atau pada edit data. Kita teruskan. Tampilan yang sama juga terlihat pada dokumen nomor 2, sama seperti tadi. Cuman di sini contohnya beda. Yang saya buat contoh dari saya sendiri. Misalnya kerusakan terjadi pada tanggal 18 Januari tahun 2021 pada saat memproduksi night cream. Batch-nya NC strip 0121, timbangan tetap timbangan itu juga sama ya, alatnya sama, ketiga-tiga saya buat alatnya sama, tipenya sama, nomornya beda 85. Nah, di ruangannya sama. Kalau kita ingin melakukan perubahan atau memperbaiki kesalahan entry atau kesalahan pencatatan, kita tinggal klik edit, ini diubah. Misalnya katakanlah ini baik, tapi ternyata misalnya tidak baik. Kita tinggal klik dan pilih tidak, kemudian disimpan. Tapi ini tidak saya lakukan pada saat ini. Kita teruskan.
Nah, software ini akan memberi manfaat yang banyak sekali jika datanya penggunaan alat, kerusakan termasuk di dalamnya menyebabkan kerusakan atau terjadi kerusakan dan upaya perbaikannya, langkah-langkah perbaikannya, siapa yang melakukan, pada waktu produksi apa, siapa yang melakukan perbaikan, siapa yang melakukan produksi, mengerjakan produksi dengan alat tersebut pada tanggal-tanggal jam tertentu. Pada tanggal, sini tidak ada jam. Nah, kita misalnya mencari nama alat. Nah, karena nama alatnya itu timbangan, kalau kita ketik timbangan tentu akan muncul semua. Tapi kalau kita ketik timbangan 3, muncul 1. Tapi kalau kita ketik timbangan semuanya, muncul ketiga-tiganya. Ini muncul ketiga-tiganya. Jika kita ketik timbangan 3 saja, timbangan 03 ya, tentu muncul hanya 1 saja di sini, karena datanya cuma ada 1. Datanya cuma ada 1. Sekarang cari tanggal kejadian rusak. Ini juga perlu dilakukan kapan sih sering. Nanti kalau datanya sudah banyak, dokumennya jadi banyak, kita sering bisa memantau kinerja atau kualitas daripada alat, kinerja daripada personel pelaksana produksi, demikian juga kinerja daripada personil yang melakukan perbaikan. Nah, nanti kalau jumlahnya sudah banyak, kita bisa tahu oh, ini alat ini, merek ini sering rusak. Nah, sering rusaknya kenapa, pada saat memproduksi apa, itu bisa kita ketahui. Nah, ini untuk mencari tanggal di sini. Tanggal rusak, kita ambil saja contoh tanggal 26 Januari. Jadi dokumen, data dalam dokumen penggunaan alat yang kemudian rusak pada tanggal 26 Januari, ini datanya. Siapa sih yang menggunakan alat ini kemudian terjadi kerusakan? Waktu memproduksi apa? Siapa kemudian memperbaikinya? Hasilnya benar-benar baik atau tidak? Ini bisa kita lacak. Kita teruskan. Nah, jenis kerusakan. Ini juga kita dengan mencari jenis kerusakan, kita akan tahu kualitas atau kinerja atau apalah namanya dari suatu alat itu tidak pas penggunaannya untuk produk ini, atau mungkin suku cadangnya nggak, waktu perbaikan nggak orisinil dan sebagainya, kita bisa tahu. Nah, di sini misalnya dalam contoh disebutkan kerusakan berupa bentuk error. Nah, kita cari, ini tiga-tiganya muncul, semuanya error. Ini hanya contoh saja. Tapi kalau kerusakan lain kita belum membuat dokumennya, belum membuat rekodnya, sehingga kalau kita misalnya buat cari jenis kerusakan, katakanlah ada patahan as yang patah misalnya, as timbangan yang patah misalnya, di sini ketik saja patah, tentu dia tidak akan muncul ya. Ini tidak ada datanya. Kita teruskan. Nah, cari nama personil yang menggunakan alat saat kejadian rusak. Ada nama-nama personil
tiga-tiganya berbeda, menggunakan alat timbangan. Di sini misalnya Rudi, kita ketik Rudi, dia menggunakan alat timbangan apa, ya alat apa ya. Kemudian rusaknya karena apa dan seterusnya bisa kita cari. Di sini katakanlah kita cari si Rudi. Nah, si Rudi ini menggunakan alat ini pada tanggal 11 Januari tahun 2021 dalam kegiatan memproduksi jelita sampo dengan batch JS-14. Kemudian diperbaiki oleh tidak ada namanya sini. Nah, ini kita nanti koreksi ya. Kita jangan NN di sini, tapi kita koreksi. Ada yang perbaiki. Kita kembali. Nah, berhubung ingat, jadi perbaikan alat timbangan 01, kita tahu namanya, kita ganti saja, kita sebutkan saja namanya, yang rusak pada saat kerusakan terjadi pada saat Rudi menggunakan alat ini. Nah, kemudian perbaikan oleh siapa? Kita edit, katakanlah perbaikan di sini oleh Probi. Tinggal disimpan. Di sini sudah ada notifikasi update data berhasil. Di sini sudah berubah NN2 ini menjadi Robi. Nah, kemudian kita ingin juga mencari siapa sih personil yang paling sering melakukan perbaikan alat. Nanti kita tahu misalnya ketik siapa nama-nama personilnya itu. Jadi kita tahu kinerja daripada personel yang berkaitan dengan pemeliharaan peralatan, perbaikan peralatan. Katakanlah di sini Mulia. Nah, Mulia dengan dokumen cuman baru ada 3. Mulia telah melakukan perbaikan 2 kali pada 2 dokumen ini. Masing-masing dokumen diperbaiki oleh Mulia untuk untuk peralatan timbangan nomor 2 dan timbangan nomor 3. Baiklah teman-teman, kita kembali dan teruskan. Ya, saya ingatkan kembali bahwa program ini dirancang untuk tidak diperkenankan operator atau semua personil di luar admin untuk melakukan penghapusan data. Ini sengaja didesain demikian supaya data itu dapat diamankan, tidak sembarangan orang dapat menghapus. Jadi kalau nanti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab diberi kesempatan untuk menghapus, bisa saja datanya dihapus-hapuskan. Nah, di sini kita lihat misalnya seperti di sini. Kita klik, kita ingin menghapus ini oleh operator. Operator siapapun yang melakukan entry data baik di bagian produksi, bagian pengawasan mutu dan sebagainya, kita klik. Nah, di sini akan muncul notifikasi 127.00 save. Anda tidak diizinkan menghapus data ini. Kalau perlu silahkan diedit atau konsultasikan ke admin. Ini terakhir pada peralatan. Kita diwajibkan membuat label kebersihan alat. Jadi setelah alat itu dibersihkan, harus dibuat label. Label itu bisa dipasang atau ditempel atau digantungkan pada alat atau tempat yang dekat dengan alat. Nah, label
sebagaimana yang dimaksud yang tercantum sebagai contoh pada Peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020 dalam bentuk PDF sebagai berikut. Ini lampiran 6 anak lampiran 6 Romawi titik 13 contoh label kebersihan peralatan. Nama perusahaan di sini telah dibersihkan, nama alatnya apa, nomornya berapa, tipe, strip, merek, di ruangan mana, dibersihkan oleh siapa, tanggal berapa, pukul berapa, terakhir digunakan untuk memproduksi apa, produk, nomor batch, di sini diperiksa dan dinyatakan bersih oleh siapa pada tanggal berapa. Dan ini biasanya diperiksa oleh supervisor atau kepala bagian supervisor. Yang tidak supervisor atau senior yang di bagian tersebut. Teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, ini biasanya sampai saat ini dibuat, dicetak, kemudian diisi tulis tangan dan huruf balok dan sebagainya, ditempatkan, ditempel atau digantungkan pada alat atau dekat alat di ruangan tersebut. Lebih baik kalau kita punya record atau rekaman mengenai ini semuanya. Suatu saat pasti diperlukan. Untuk itu ada software untuk itu ya. Biasa database digital. Kita tuangkan dia dalam database digital sehingga semua label-label kebersihan peralatan ini terekam. Jadi kalau ada sesuatu kasus, kesalahan atau apa-apa namanya seperti itu, bisa kita telusuri kejadian seperti apa, tanggalnya siapa yang untuk memproduksi apa, batch berapa gitu ya. Nah ini kita teruskan. Label kebersihan peralatan dalam bentuk software database digital yang seperti biasa. Yang saya tampilkan pertama adalah list. Jadi list itu merupakan data yang telah direkam dalam database. Di sini kode labelnya dibuat secara otomatis, dirancang secara otomatis karena label ini seringkali dibuat terus karena pembersihan itu hampir tiap hari dilakukan. Sebegitu selesai dilakukan produksi, biasanya baiknya terus mesin dibersihkan. Sebagai contoh di sini kita buka sebagaimana form yang tadi, nama perusahaan siapa, kemudian kode label SL001, nama alat misalnya mesin cetak bedak kompak, nomor SL02, tipe merek tipe 02 Sunlim misalnya, ruangan produksi bedak kompak, dibersihkan oleh Lucy tanggal 20 Januari 2021 pukul 14.25, terakhir digunakan untuk memproduksi bedak rias. Nama produknya Ayu Bedak Rias Wajah, nomor batchnya katakanlah ABR 21-01A. Di sini dinyatakan bahwa telah diperiksa dan dinyatakan bersih. Yang memeriksa siapa? Katakanlah di sini Dharma. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2021. Dibuat juga pada software ini fasilitas untuk melakukan perbaikan data jika terjadi kesalahan. Perbaikan data itu biasa
Nah ini kalau ini read only tidak bisa diubah, tidak bisa diganti, dia otomatis akan terjadi seperti itu, tidak bisa diedit, tidak bisa diubah. Yang lain bisa. Kita lanjutkan. Jika kita ingin membuat langsung sendiri ya, jadi menambah data tinggal klik di sini. Nah ini tinggal diisi. Ini otomatis kode labelnya berubah meningkat secara urut ya. Tadi dari ASL 0002 berubah menjadi ASL 003, terus diisi saja di sini. Kemudian teman-teman ibu bapak yang berbahagia, ini yang terakhir untuk dokumentasi peralatan. Untuk video berikutnya kita akan masuk pada bagian kedua daripada CPKB Plus, yaitu bagian produksi.